Halo, bertemu kembali dengan channel 0 per 0 dengan Pak Git kembali. Dan kali ini saya akan bercerita tentang kisah Thomas Alva Edison yang lahir di Februari 1847 ya. Kalau kita mendengar kata Thomas Alva Edison, itu yang terbayang adalah lampu pijar, penemuan lampu pijarnya. Seandainya beliau saat itu tidak menemukan atau belum menemukan lampu pijar tersebut, mungkin sampai saat ini kalau malam itu dunia masih gelap ya, nggak ada lampu. Tapi di balik kejeniusan Thomas Alva Edison ada historical pendidikan kelam di masa lalunya. Nah, baik, kita akan mulai ceritanya ya. Jadi sekitar dia baru masuk sekolah itu mendapat surat. Ada lagi versi satu lagi, sekitar umur 12 tahun dia mendapat surat. Intinya saya tidak membahas versi masuk sekolahnya atau umur 12 tahunnya. Intinya Thomas Alva Edison ini mendapat surat dari guru yang harus diserahkan kepada orang tuanya. Kemudian surat itu diserahkan kepada ibunya dan ibunya membaca surat tersebut. Itu dibuka sama ibunya, dilihat sama ibunya, dibaca sama ibunya. Setelah baca, ibunya bilang sama Edison, mulai besok kamu nggak usah sekolah lagi. Soalnya kamu udah ngerti semua apa yang ada di sekolah, gitu. Cerita si ibu kepada Thomas Alva Edison. Hari-hari berikutnya, si Edison ini diajar sendiri oleh ibunya yang bernama Nancy Matthew Elliot. Diajar sendiri di rumah tuh. Diajar sendiri termasuk ilmu filsafat, fisika gitu, dan berbagai macam lah ilmu pengetahuan yang diberikan dan diajarkan langsung oleh ibunya sendiri kepada Edison. Dan Edison ini mempunyai kemauan yang cukup keras gitu untuk belajar gitu kan. Jadi dia menambah literatur lagi dan sering membaca gitu. Sering membaca, menambah literatur. Kemudian pada suatu saat dia butuh dana juga, akhirnya dia menjadi penjual koran. Sempat dia menjadi penjual koran. Nah, pada saat dia menjadi penjual koran itu, dia sempat menyelamatkan anak yang umurnya 3 tahun itu terjebak di rel kereta, mau ketabrak kereta api gitu ya. Jadinya diselamatin lah nih sama si Edison gitu kan. Setelah diselamatin sama Edison, anak ini orang tuanya tuh mau balas budi sama Edison. Kemudian karena dia punya perusahaan telegram gitu kan, Edison ini diajarin telegram sama si bapak anak itu. Setelah itu dia dijadiin operator telegram. Nah, pada saat jadi operator telegram ini, dia banyak bereksperimen berkat literatur yang sudah dibaca itu. Dia baca eksperimen, dicoba-coba segala macam sampai akhirnya dia mendapatkan juga yang namanya ilmu kelistrikan. Kemudian pada tahun 1864 dia keluar dari pekerjaannya sebagai operator telegram dan dibantu ayahnya mendanai sebuah lab gitu biar dia bisa fokus mengadakan penelitian ilmiahnya. Sayangnya tahun 1871 itu setelah 7 tahun lab itu berjalan, ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal ini, Edison itu melihat atau mencari data tumpukan surat yang dikumpulkan oleh ibunya, termasuk surat dulu yang dari sekolah. Dia buka tuh isi surat yang dari sekolah. Yang dulu kan ibunya bilang kalau dulu
mulai besok kamu tidak usah sekolah karena kamu sudah mengerti semua pelajaran yang ada di sekolah. Itu kata ibunya. Tapi begitu dia lihat dan baca, aslinya bukan begitu isinya. Isinya adalah anak ibu sangat bodoh, tidak dapat berkembang. Mulai besok tidak boleh sekolah. Dia kaget tuh baca itu. Dia kaget baca itu. Gimana nggak dia kaget? Selama ini yang memotivasi belajarnya, bekerjanya, sampai dia menemukan banyak segala macam penemuan ilmiah itu karena jasa ibunya tadi. Jadi kerja kerasnya tadi tidak sia-sia. Hingga pada 1877 Edison itu menemukan yang namanya fonograf, alat pemutar dan perekam suara. Kemudian di 1878 dia menemukan pemancar karbon, yang itu fungsinya adalah mengeraskan atau memperjelas suara telepon itu jadi lebih keras dan kencang. Itu yang nemuin Edison juga ya. Dan di 1879 dia menemukan lampu pijar yang dapat menyala selama 40 jam. Pada saat itu lampu pijar yang pertama ditemukan tuh hanya mampu bertahan selama 40 jam. Tapi ini udah booming secara keilmuan dunia lah gitu. Atau istilahnya dunia sains internasional tuh booming. Semua kaget dengan hasil penemuannya dia. Itu yang membuat dia menjadi terkenal sekali. Padahal kalau dihitung dia itu mempunyai 1903 hak cipta dalam masalah keilmuan. Dari cerita ini kita mengambil suatu kesimpulan lah gitu ya. Yang akhirnya sebetulnya anak itu tidak ada yang bodoh gitu. Walaupun dia hanya sekolah atau belajar sendiri otodidak, dia mampu mengerjakan itu lebih dari orang yang sekolah. Jadi kalau kita lihat di Wikipedia itu status sekolahnya Thomas Alva Edison itu tertulis kalau nggak salah keluar sekolah atau tidak sekolah gitu ya. Jadi Thomas Alva Edison di sini dia membuat suatu seperti istilah lah. Tidak ada anak yang bodoh, tapi harus kerja keras gitu. Nah selain itu juga kalau untuk dunia pendidikan di dunia pendidikan termasuk anak-anak kita juga nggak ada anak kita yang bodoh. Mungkin salah maksudnya belum ketemu kemana dia harus ditempatkan gitu loh. Kan nggak semua anak bisa di bidang akademik, bisa ditempatkan di tempat lain. Nah dari cerita ini saya berharap teman-teman dapat hikmahnya. Jadi orang yang tidak sekolah pun belajar sendiri, yang dianggap bodoh, yang udah dijudge atau dihakimi oleh sekolah itu dikatakan anak bodoh yang tidak dapat berkembang, menjadi seorang ilmuwan yang jenius. Oke, untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih.